sebelum kita berdoa, coba dicek kanan kirinya ada sampah nggak? Coba dirapikan tempat duduknya, makanannya. Sudah? Sudah. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Nah, siapa yang hari ini yang tidak masuk? Temannya. Siapa lagi? Ya, Lukman, Bu. Kenapa Lukman? Sakit kah? Ya, Bu. Udah dijenguk belum temannya? Udah, Bu, tapi nggak ada di rumah. Nah, baik, semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan dan yang sehat untuk sehat. Nah, anak-anak, adakah di kelas kalian meja dan kursi? Ada, Bu. Berasal dari mana meja dan kursi itu? Dari kayu, Bu. Kayu. Terus dapat kayunya dari mana? Dari pohon, Bu. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada 3, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan pengetahuan alam. Nah, di sini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, tema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Nah, di sini Ibu akan ada sebuah dongeng. Tahu nggak ini gambarnya apa? Kelinci dan tupai sama ikan. Nah, tupai dan ikan gabus. Nah, di sini nanti Ibu akan menilai cerita, menunjukkan nilai cerita secara lisan dan tulisan. Setelah itu diskusi kelompok, menemukan unsur interistik dongeng. Selanjutnya menentukan interistik dongeng dan membaca teks tentang pertajin kayu dan mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Nah, dan dampak manfaat sumber daya alam sehari-hari. Nah, selanjutnya nih ada gambar tupai dan ikan gabus. Nah, setelah itu, coba siapa yang mau membaca cerita tupai dan ikan gabus? Siapa yang mau cerita? Ada yang mau tunjuk tangan? Potong ya? Iya, Bu. Nah, udah, Bu. Pak. Ya, Bu. Dah. Coba. Lagi. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, 12 pasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Dia mencaranya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak tentu ikan alurnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya
jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit kaki ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya sudah kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat sejahtera. Sudah? Nah, di sini Ibu ada unsur interistik. Ada yang tahu? Unsur ada di dalam cerita. Nah, betul. Unsur dalam suatu karya sastra yang berperan langsung cerita itu sendiri, atau tunggangan yang berasal dari dalam cerita, unsur cerita, sebuah teks yang merupakan unsur yang membentuk cerita. Yang pertama itu ada judul. Judul itu nama yang digunakan dalam cerita atau bab yang dapat menyiratkan secara pendek isi cerita tersebut. Yang kedua itu ada tokoh. Tokoh itu pemeran dalam sebuah cerita. Yang ketiga yaitu sifat atau karakter, adalah watak dari setiap tokoh cerita tersebut. Yang keempat, tempat. Tempat itu lokasi terjadinya sebuah cerita. Nah, selanjutnya itu awal cerita. Awal cerita merupakan bagian yang menggambarkan keadaan yang belum awal terjadi. Kalau akhir cerita, bagian akhir dalam cerita tersebut. Yang terakhir yaitu pesan moral. Pesan moral yang disampaikan pada sebuah cerita. Nah, materi ini kan yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Nah, sekarang Ibu hanya menjabarkan sedikit tentang cerita interistik. Nah, selanjutnya ini ada gambar apa? Gambar apa tadi itu? Nah, Ibu ada kartu jawaban yang nanti kalian sesuaikan dengan gambar tersebut. Nah, nanti kalian baca dulu baca yang ini. Tentang tupai dan ikan gabus. Nanti kalian pasangkan ini di papan tulis ya, sesuai dengan jawaban yang kalian tentukan. Ibu mempunyai 7 kunci jawaban. Kalian ada yang sendiri dan ada yang berdua ya. Jadi ini 3, 2 ya. Jadi kalian tentukan kunci jawabannya sesuai atau tidak dengan cerita tadi yang sudah dibacakan oleh temannya.
mikroskop Bu. Celia. Nah, yang tokoh siapa? Tokoh. Saya Bu. Nah, ditempel. Tokohnya siapa aja? Tupai dan ikan gabus dan ikan hiu. Ya, pintar. Hiu, Pak. Ikan hiu, namanya ikan hiu. Nah, siapa yang dapat sifat tokoh? Saya Bu. Siapa? Apa aja sifatnya di situ? Tupai sifatnya suka menolong dan tanpa pamrih. Tokoh. Nah, terus Terus ikan gabusnya sifatnya Tak ditolong. tidak pemikiran orang lain. nah, betul, coba ditempel. Siapa yang dapat tempat? Tempatnya di mana? Saya Bu di tepi pantai Kalimantan Barat. Nah, betul. Siapa yang mendapatkan awal cerita? Awal cerita apa? Saya tidak tahu. Bukan Siapa ayo? Nggak tahu Bu. hilang. Hilang Bu. Hah? Hilang ada di bahasa. Ini akhir lah. Selama awal dulu seperti sedia Siapa? kala. Berarti akhir. Saya Bu. Nah, apa cerita awalnya? Ikan gabus sakit dan tidak mau makan, kemudian tupai menolongnya untuk mencarikan makanan yang dia inginkan, yaitu hati ikan hiu. Nah, betul. Akhir ceritanya apa? Tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus bisa kembali sehat seperti sedia kala. Nah, nanti menyimak ya yang cepat mendapatkan kunci jawabannya. Ya, menyimak. Kalau lama berarti temannya tidak Ngelamun Bu. Nah, setelah itu pesan moral. Siapa mendapatkan pesan moral? Apa pesan Bidan Bu. moralnya? Saya Bu, Apa? kita harus menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, tepuk tangan untuk temannya nih yang terakhir nih. Nah, sudah? Sudah? Kalian sudah mengamati cerita tersebut tadi. Ibu mempunyai tugas kelompok. Iya, tadi kan sendiri-sendiri. Sekarang tugasnya kelompok. PR Bu. Nanti ada PR juga. Sekarang ada banyak ya Bu tugasnya. Nah, sama ini tentang sabar ya, belum waktunya pulang. Belajar. Nah, tentang nih, Ibu bagikan nanti ada caranya di sini. Ya. Ngantuk Bu. Sudah ngantuk nggak Bu? Sabar ya, nanti. Siapa yang ngantuk? Tidur jam berapa? Semalam ayo. Dan Bu. Nah, coba berdua ya. Tulis apa? Nih. Nih. Ya, kelompok. Nah, di sini ditulis namanya dulu. Nama kelompoknya dulu ditulis. Nama kelompok. Ya, kelompoknya siapa aja? Dua kelompok saja. Udah, nama kelompoknya.
8, mintalah teman-teman menanggapi hasil laporan kelompokmu. Nah, dikerjakan ini, dibaca kembali ceritanya. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Mana ibu ada yang sudah? Tuh. Yang sepemahaman kalian saja nggak apa-apa. Mikdan, kenapa Mikdan mengantuk? Enggak. Pulpen aku. Siapa punya pulpen atau pensil? Punya Siapa pinjamkan temannya? Ayo, siapa yang punya 2 pinjamkan temannya. Kalau dipinjamkan pulpen, bilang apa Mikdan? Satu. Mana nomor satu? Nida, sudah selesai? Gimana Bu? Sudah selesai kan? Sudah Ibu. Sudah, coba maju ke depan sama kelompoknya. Maju. Dibaca kunci jawabannya, jawabannya. Berdiri aja nggak apa-apa. Biar dibacakan kunci jawabannya. Nah, perkenalkan dulu dari kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Nika Muslimah dan ini teman saya. Dan ini teman saya. Ayo, siapa nama teman kelompoknya tadi? Kenalan dulu. Iya Bu, malu dia Ibu. Ayo, coba baca. Langsung nomor 3 nggak Bu? Iya. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Sangat menarik, seru, dan memotivasi kita sebagai peserta didik Ibu. Apa yang membuat motivasi? Yang membuat kita termotivasi? Iya. Dengan
sampai yang suka membantu temannya saat kelaparan Bu, sedang sakit. Meminjamkan uang. Udah, apa lagi? terus nomor 4, terbaik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Baik apa yo? Saling membantu teman yang sedang membutuhkan bantuan dari kita Ibu. Ya Ibu, Tolong menolong. ya, tolong menolong. Kita harus mempunyai hati yang sabar sama teman. Dan siapa? Ayo. Udah. Coba yang lain. Nah, jadi yang cowok-cowok nih. Ini baru nih. Rendah hati Bu. Baru berapa pulpen? Lagi enggak? Dan Ibu. Sudah. Oke, kumpulkan. Sudah. Inilah ya. Duduk. Kita harus saling Nih, Nadia sudah. Sudah Ibu. Coba maju ke depan. menolong. Kita harus berani tampil ke depan kelas. Ayo cepat. Coba dibacakan kunci jawabannya. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Pendapat kami tentang cerita tersebut Bu ya. Di sini ceritanya menarik, yang mana menggambarkan tentang persahabatan dua hewan yang saling tolong menolong. Salah satu temannya menolong temannya yang sedang sakit, rela berkorban dan mau berusaha untuk kesembuhan sahabatnya. Selanjutnya, Kemudian hal baik yang dapat kami pelajari dari cerita tersebut mengajarkan kita untuk selalu tolong menolong. ada yang mau menanggapi jawaban temannya? Ada nggak? Nggak ada nih. Ada, makasih ya. Ini dikumpulkan, dinilai. Nah, selanjutnya siapa lagi yang tetap maju? Dona, sudah? Ayo. Ceritanya menarik dan dapat dijadikan motivasi. Tupai adalah hewan yang sangat baik dan suka menolong temannya. Dia rela berkorban demi kesembuhan sahabatnya si Gabus. Tapi si Gabus adalah teman yang sedikit tidak tahu diri Ya. karena tidak memikirkan keselamatan temannya demi kesenangannya sendiri. Ada lagi? Sudah Bu. Makasih ya. Siapa lagi? Mikdan, sudah? Kita aja.
bagus Bu. Terus apa yang kamu dapat dari cerita tersebut? Terus hal baik yang bisa saya pelajari yaitu kita harus saling tolong menolong. Kita harus saling tolong menolong ketika ada teman kita yang Bu ada yang terlambat Bu. ya lambat. Kamu sini dong. Berusaha dan kita harus enggak Sudah? saling menolong. Ya. Terakhir Esa. Bagaimana pendapatmu tentang sifat tersebut? Dalam sifat tersebut mengajarkan kita untuk saling membantu, menghargai perbedaan dan bekerja sama meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Cerita tersebut mengajarkan pentingnya kerjasama, saling membantu, menghargai perbedaan, toleransi dan empati. Sudah semuanya ya. Apa tadi yang kalian kan sudah mengerjakan tugas kelompok. Nah, baik, setelah itu Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya tentang teks bacaan pengrajin kayu. Siapa yang ingin membacanya? Coba dibaca. Teks bacaan pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Nah, di situ ada pertanyaan 2. Yang pertama, dari manakah kayu berasal? Pohon. Dari pohon. Yang kedua, apakah kayu tersebut? Ya. Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Dengan cara apa? Nah, ditanam kembali atau didaur ulang. Nah, ini ada gambar urutan proses pengolahan kayu. Yang pertama itu ada apa? Pohon di hutan. Setelah itu ditebang. Pohonnya ditebang. Setelah itu bawa ke kayu diangkut ke kota. Ayo dengarkan Ibu. Setelah itu habis kayu diangkut ke kota. Setelah itu nih pengrajin kayu diolah nih sama pengrajinnya. Setelah itu dijual di toko. Setelah itu orang membeli. Nah, begitulah prosesnya. Tetapi kita jangan lupa kita menebang pohon, kita juga harus menanam pohon kembali. Nah, selanjutnya ini ada tes bacaan juga sama tentang keadaan hutan. Coba ini dibaca. Kemana Bu? Dibaca ini teks keadaan tentang Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan
paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, baik. Ini ada gambar penampakan hutan. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, masih semangat atau ngantuk? Apa? Iya. Sebelum kita melanjutkan, kita tepuk semangat dulu. Coba ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Coba ulang lagi. Tepuk semangat. Nah, ini adalah gambar penampakan hutan. Berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Ini masih tahun lama ya. Kalau tahun sekarang pohon makin berkurang. Nah, yang pertama ini tahun 1950, hutannya pohonnya masih utuh, masih banyak, masih hijau. Nah, tahun 1985 mulai sedikit berkurang. Nah, yang putih-putih ini sudah tidak ada pohon, yang hijau ini pohonnya. Tahun 2000 makin sedikit lagi nih, tapi masih lumayan banyak. Nah, selanjutnya 2005 nih makin sedikit karena bertambahnya penduduk atau penebangan pohon untuk pengrajin kayu tadi itu, untuk rumah, untuk mebel-mebel dijual gitu. Nah, selanjutnya 2010 makin berkurang pohonnya. Nah, sampailah di 2020 semakin berkurang, hampir sama ya antara pohon dan gundul. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kalau misalnya hutan kita itu gundul, harus menanam pohon kembali. Ya, betul. Nah, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada tidak? Ada enggak yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, apa yang kita dapatkan pembelajaran hari ini yaitu tentang tentang tupai dan ikan gabus. Sebagai manusia harus hewan saja saling tolong menolong, apalagi kita manusia harus saling tolong menolong, menyayangi teman, keluarga ya. Nah, itu tentang penanaman pohon atau pengrajin kayu. Walaupun pohon kita tebang, kita juga harus menanam kembali. Nah, itu saja kesimpulan yang Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk minggu depan. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Apakah kalian paham atas materi yang Ibu jelaskan tadi atau tidak? Nanti boleh ditanyakan sama orang tuanya, minta tolong bantu untuk mengerjakan tugasnya ya. Baik. Nah, Ibu mempunyai tugas kelompok, nanti kerjakan di rumah temannya. Janjian, ayo kita kerjakan tugas kelompok bersama. Nah, ini tugas kelompoknya sama yang telah Ibu jelaskan tadi di materi terakhir. Nah, kerjakan di rumah ya. Jangan lupa harus dikerjakan dengan benar. Ya, tugas kelompok. Nah, sudah?